Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan 13 akan membahas tentang rasisme. Oke, untuk yang pembahasan pertama kita akan bahas tentang apa itu rasisme. Jadi rasisme adalah suatu pandangan bahwa umat manusia dibagi dalam ras-ras dan bahwa anggota suatu ras lebih rendah atau inferior dari ras lain. Nah, biasanya sikap itu termaksud pandangan bahwa rasnya lebih tinggi superior. Jadi saat ada kelompok atau seseorang yang menganggap dirinya superior lebih dari orang lain atau orang lain yang dianggap rendah atau inferior, berarti dia telah melakukan rasisme. Nah, orang yang berpandangan dan mempraktekkan rasisme itu yang menganggap dirinya superior disebut rasis. Nah, rasisme ini adalah salah satu bentuk prasangka. Banyak orang cenderung memahami pengalaman dan perilaku mereka sendiri sebagai sesuatu yang normal. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa yang sudah ada di dirinya, yang sudah ada di lingkungan rumahnya, sekitarnya, dan juga sekolahnya mungkin, kampusnya, itu sesuatu yang normal. Nah, mereka mungkin berprasangka atau takut terhadap orang-orang yang berperilaku berbeda dari mereka. Sehingga perbedaan-perbedaan yang terlihat secara fisik maupun non-fisik seperti kalau dilihat dari mata itu kayak warna kulit yang berbeda atau kepercayaan agama itu yang tidak terlihat secara fisik itu akan membuat terjadi superior dan inferior itu. Kenapa? Karena akan ada perbedaan yang kita lihat ataupun kita rasakan bahwa saya begini, kenapa dia begitu, dan merasa karena dirinya sudah lama atau merasa bahwa dia paling benar, akhirnya terjadilah rasisme. Nah, sikap tersebut dapat membawa pada pandangan bahwa orang lain terlihat berbeda atau dianggap rendah atau inferior. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan baik budaya, baik eh, etnis, maupun agama, maupun warna kulit, maupun pekerjaan kah, ataupun apapun itu, karena ada perbedaan-perbedaan itu sehingga terbentuklah suatu pandangan yang menganggap bahwa salah satunya atau kelompok tertentu menganggap dirinya bahwa dia superior. Rasisme ini akhirnya berkaitan sama interaksi sosial budaya. Apa itu interaksi sosial budaya? Yaitu suatu kontak atau hubungan timbal balik antar individu dan masyarakat yang saling mempengaruhi, sehingga menjadi budaya tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, rasisme itu akhirnya mempengaruhi interaksi kita atau hubungan timbal balik kita sesama manusia. Kenapa? Karena kalau seseorang atau kelompok berpandangan rasis atau berpandangan bahwa dia superior dan yang lain itu inferior, sehingga interaksi sosial akan terganggu karena akan apa ya? Akan terjadi pandangan bahwa paling benar dan dia salah. Nah, rasisme ini dapat merusak interaksi sosial dan budaya antar masyarakat. Secara umum, interaksi sosial adalah proses di mana seseorang menjalin kontak dan berkomunikasi dengan orang lain dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam pikiran dan bertindak. Nah, ini contohnya. Kita punya komunitas atau kelompok atau organisasi yang di dalamnya kita satu pandangan atau mungkin awalnya kayak contohnya COVID-19. Mungkin awalnya dari 10 orang, 3 orang itu percaya sama apa namanya COVID. Yang 7 tidak percaya atau malah sebaliknya yang 7 mungkin itu percaya COVID dan yang 3 tidak. Nah, orang-orang yang 3 ini akhirnya mempengaruhi yang 7 ini untuk percaya akan COVID. Nah, interaksi yang ada di situ akhirnya orang saling apa ya, saling mempengaruhi, kayak cuci otaknya, dimasukkanlah doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan bahwa COVID itu tidak ada, COVID itu begini begini begini. Nah, orang-orang yang terpengaruh akhirnya dia apa ya, mengikuti alur sehingga orang-orang di sekitar kelompok ini yang menganggap bahwa COVID itu ada, akhirnya dianggap kayak apa namanya, kayak salah begitu atau dianggaplah dia inferior, rendah, bahwa
bodoh ini mau dibohong-bohongi sama pemerintah kah, atau dibohong-bohongi sama isu kah, padahal sebenarnya COVID itu tidak ada. Padahal kenyataannya ada, cuma ya memang banyak sekali banyak sekali isu-isu lah, isu-isu yang berkembang sehingga membuat orang tidak percaya atau memperbesar virus ini yang sebenarnya ya yang penting jaga imun seperti itu. Nah, cara mengatasi rasisme itu saling menghargai. Dengan menghargai berbagai perbedaan, maka rasisme dapat diatasi. Dengan menghargai perbedaan, berarti kita telah mencegah terjadinya rasisme. Nah, rasisme ini salah satu kunci besarnya itu kita saling menghargai. Kenapa? Karena kalau kayak tadi antara di kelompok itu ada 7 yang percaya, kemudian yang 3 tidak. Dengan akhirnya yang 3 ini memaksakan yang 7 itu ikut untuk tidak percaya. Kalau nanti ada yang merasa tidak setuju atau tidak sesuai dengan pandangan, itu kan terjadi pertikaian atau konflik. Nah, rasisme itu bisa terjadi di situ. Nah, harusnya ya menghargai saja, terserah dia mau percaya atau tidak. Yang penting kita punya pandangan masing-masing begitu. Nah, contohnya rasisme telah merusak hubungan interaksi sosial dan budaya antar umat beragama. Nah, ini kita akan bahas beberapa contoh yang terjadi di Indonesia bahwa sikap atau pandangan rasisme ini akan menghancurkan interaksi sosial dan budaya di Indonesia terutama. Nah, ini kasusnya kebencian terhadap etnis Tionghoa. Nah, sebenarnya ini merupakan konstruksi sosial atau bentukan sosial yang dibikin oleh penguasa, baik Belanda maupun Jawa. Nah, Henry F. Isnaini dalam artikel Duka Warga Tionghoa di Majalah Historia menyebutkan bahwa dalam sejarah beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Mulai dari Chinese World Mood tahun 1740 sampai dengan 98. Nah, dalam konteks Perang Jawa, masyarakat Jawa saat itu membenci orang Tionghoa karena menjadi bandar-bandar pemungut pajak. Orang-orang Tionghoa oleh para sultan Jawa dijadikan bandar-bandar pemungut pajak. Jadi dulu itu awalnya, kenapa kayak sampai sekarang lah, pasti kalian merasa lah kayak orang-orang Tionghoa atau etnis Tionghoa atau orang Cina itu suka kayak dilihat kayak menyebalkan begitulah, kayak contohnya apa-apa kayak itu pemerintah kasih masuk orang Cina, itu apa-apa kayak orang Cina itu serba salah begitu ya. Kayak juga itu kalau kayak pelit kayak orang Cina juga sedikit orang Cina, padahal sebenarnya itu eh, di kebencian orang di masyarakat Indonesia sebagian besar diakibatkan karena kebudayaan ini, di mana kayak ada cerita-cerita semakin meluas ceritanya, akhirnya semua orang benci padahal belum tentu dia rasakan begitu. Jadi dulunya itu orang-orang Tionghoa ini dijadikan oleh para sultan Jawa kayak bos-bos lah, kan kalau kayak di Jogja itu dia pakai sultan ya, bukan bupati, bukan wali kota, dia pakai kesultanan, masih raja begitu. Nah, orang-orang ini menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai bandar-bandar pemungut pajak. Jadi orang-orang masyarakat yang harus bayar pajak, orang Tionghoa ada jadikan untuk pergi ke rumah-rumah, anggaplah kayak mengutang lah atau rentenir. Rentenirnya itu jangan minta-minta uang ke rumah-rumah yang kasar, yang sampai godur-godur pintu, sampai di piloks rumahnya bilang bayar utang. Nah, itu adalah orang-orang Tionghoa yang dijadikannya. Jadi masyarakat kecil membenci orang-orang Tionghoa karena merasa kayak dikerasi, merasa kayak direndahkan. Padahal sebenarnya orang Tionghoa ini cuma menjalankan tugasnya yang dikasih oleh para Sultan Jawa ini, begitu. Akhirnya cerita ke orang, akhirnya menyebar se Indonesia bahwa orang Tionghoa itu mendiskriminasi atau tidak sopan lah karena itu minta atau memungut pajak masyarakat padahal dia disuruh begitu. Nah, ini ada gambar. Ini adalah beberapa peristiwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang menjadi sebuah bentuk rasisme terhadap
kalangan Tionghoa di Indonesia. Nah, ini ada 9 Oktober 1740 Belanda menangkap dan menindas kaum Tionghoa. Ini korbannya lebih dari 10.000 jiwa dibunuh oleh orang Belanda. Kemudian 23 September 1825 Putri Sultan Hamengkubuwono ini yang di Jogja membantai kaum Tionghoa, menyerbu Ngawi. Terus ada 1912 kerusuhan di Solo, ini juga orang Tionghoa diusir, kerusuhan di Kudus juga, gerakan anti Tionghoa di Tangerang juga, ini sampai kayak ada toko-tokonya dibakar kalau kalian pernah ingat. Peristiwanya ini karena kayaknya diputar di TV One itu dibakar toko-tokonya, diusir mereka karena menganggap bahwa orang Tionghoa itu kayak mengambil ranah perekonomian begitu. Padahal karena mereka jujur, akhirnya orang-orang yang membeli di situ merasa tidak dibohongi, jadi banyak yang beli. Karena Indonesia kan suka kayak apa namanya, kayak lah ini kasusnya Menteri Sosial, mie Indomie harusnya dikasih ke masyarakat, dikasihnya Sakura. Nah, diturunkan apa namanya, kualitasnya. Nah, orang Indonesia seringnya menurunkan kualitas sehingga orang-orang yang beli kayak cepat rusak kah atau merasa tidak puas. Nah, orang Cina kan tidak, mereka memikirkan kualitas sehingga banyak yang datang di toko-toko mereka daripada toko penduduk pribumi, akhirnya diusir lah dia. Kemudian di Palembang juga terjadi seperti itu. Kemudian di Makassar juga pernah terjadi di pengusuran atau diusirlah orang-orang Cina ini. Apalagi yang terjadi di itu, yang penjual emas di jalan apa itu Nakatantai. Nah, itu kan rata-rata orang Tionghoa di situ yang menjual. Nah, itu juga pernah apa yang menjadi korban gerakan anti Tionghoa di Makassar karena ya di mayoritas penjual emas di situ orang-orang Tionghoa. Kenapa mereka? Ya karena mereka jujur jualannya begitu. Jadi orang-orang yang belanja, kita saja orang pribumi tidak merasa dirugikan. Cuma beberapa orang merasa dirugikan karena orang lebih percaya karena mereka kayak filosofi kehidupannya itu kejujuran kalau orang Tionghoa. Terus 10 Desember 1966 kerusuhan massal di Medan juga, ini eh, orang Tionghoa itu diburu dan dibantai atas tuduhan terlibat komunisme. Jadi ini orang-orang Medan menganggap bahwa orang-orang Tionghoa ingin menindas orang Medan dengan ikut suatu komunitas. Terus November 1967 peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat. Ratusan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi di kota pesisir. Ini juga karena takutnya sebenarnya orang Kalimantan dikuasai sama orang Tionghoa karena pada saat itu mereka cukup sukses ya karena mereka giat belajar dan juga jujur begitu. Tapi orang-orang di sana merasa disaingi. Nah, kebencian ini mendarah daging, menyebar luas tanpa sempat ada rekonsiliasi atau penjelasan. Nah, tadi saya ceritakan bahwa dulu itu orang-orang Tionghoa dijadikan budak sih, pesuruh untuk memungut pajak, tapi karena caranya agak keras, namanya pajak ya, orang malas bayar pajak, akhirnya timbullah cerita bahwa orang Cina itu menindas segala macam. Ini kebenciannya kayak mendarah daging di Jawa, kemudian disebarkan di Sulawesi, Kalimantan, dan segala macam begitu. Nah, kebencian menahun ini kemudian berkembang di Indonesia. Ini ada tadi sudah saya jelaskan peristiwa-peristiwa yang rasisme yang terjadi untuk kelompok atau etnis Tionghoa. Nah, rasisme ini terhadap kaum Tionghoa di Indonesia menyebabkan interaksi sosial dan budaya antar masyarakat Tionghoa dengan pribumi menjadi buruk. Nah, contohnya tadi karena kayak cerita nenek moyang kita, orang tua kita atau sekitar kita yang selalu merendahkan lah, kalau saya bilang merendahkan kelompok Tionghoa, akhirnya interaksi kita memburuk lah begitu. Kita kadang-kadang kesal begitu. Padahal sebenarnya dia tidak menyentuh kita, tidak menyakiti, tapi kita suka kesal karena cuma dengar omongan orang begitu. Banyak masyarakat pribumi yang mendiskriminasi kaum Tionghoa sehingga tidak ada hubungan sosial yang baik antara Tionghoa dengan pribumi pada saat itu. Jadi dulu-dulu itu sering sekali hak-haknya orang Tionghoa tidak dikasih begitu, kayak tempat peribadatannya kurang begitu atau tidak terlalu banyak karena mereka takut kalau membangun digusur atau dibakar sama orang pribumi. Kemudian
mereka kayak sekolah juga takut karena mereka pasti minoritas dan mereka itu karena apa ya, fisiknya sangat kentara, jadi pasti kita kalau lihat orang putih sipit pasti bilangnya orang Cina, padahal belum tentu dia orang Cina lah, siapa tahu mungkin keluarganya sipit atau bagaimana ya, kita karena lihat fisik pasti langsung tahu dan akhirnya pasti kayak diguncing lah, digosip-gosipkan begitu. Nah, beberapa sekolah di Indonesia pasti ketahuan kalau seumpama ada yang putih-putih sipit, oh pasti itu sekolah Cina. Jadi biasanya mereka itu punya kayak sekolah sendiri yang kayak untuk khusus Katolik atau apa. Jadi mereka selalu masuk di sekolah yang mereka tahu bahwa di situ akan banyak etnisnya. Kenapa? Karena mereka merasa berbeda lah kalau ikut di sekolah yang mayoritas, biasanya kan lebih banyak orang Indonesianya atau etnis yang berbeda, sehingga mereka kadang tidak pede lah seperti itu. Nah, rasisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya lelucon atau komentar yang menyakitkan, ejekan atau penghinaan verbal, pelecehan atau intimidasi, komentar di sosial media secara online yang meningkatkan ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu. Jadi, saat ada suatu kelompok ya, kayak organisasi, terus kayak menyerang suatu kelompok etnis kah atau kelompok lain kah, nah itu merupakan tindakan rasisme. Jadi kalau ada yang merasa punya akun fake, kemudian sengaja akun fake itu dipakai untuk menyerang orang lain atau seseorang atau kelompok lain, dan menyerangnya karena ada perbedaan agama kah, atau warna kulit kah, atau hal-hal yang menganggap dia rendah dan kita merasa tinggi atau superior, itu berarti kita telah memperlakukan atau berlaku secara rasisme, atau kita telah menjadi seseorang yang rasis. Nah, dalam keadaan yang parah, rasisme dapat mengakibatkan tindakan kekerasan dan fisik. Nah, ini contohnya yang terjadi di beberapa eh, konflik. Nah, contohnya kayak tadi yang Tionghoa juga sampai ada yang dibunuh, sampai dibantai, sampai dibakar. Nah, itu berarti awalnya perbedaan atau pandangan yang superior dan inferior itu menjadi atau mengakibatkan tindakan kekerasan dan pelecehan fisik. Nah, rasisme dapat menghalangi orang untuk mengakses layanan atau berpartisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial. Nah, kayak contoh tadi saya bilang, beberapa dari orang Tionghoa itu kalau pilih sekolah pasti pilih yang mayoritasnya ada banyak etnis mereka. Karena akhirnya mereka bisa apa ya, tidak merasa terintimidasi lah. Nah, ini rasisme akhirnya dapat menghalangi orang untuk memilih-milih, akhirnya tidak mau ke sekolah itu atau tidak mau bekerja di situ karena tahu kalau bekerja di situ atau sekolah di situ pasti akan apa namanya, didiskriminasi atau apa namanya, atau orang-orang, dia merasa bahwa orang-orang akan menganggap dia apa namanya, berbeda, akhirnya dia tidak nyaman begitu. Nah, rasisme juga bisa muncul di tingkat institusi melalui kebijakan atau praktek yang merugikan kelompok tertentu. Nah, rasisme ini akan mengakibatkan ketidakadilan akses ke peluang, sumber daya, atau kekuasaan bagi orang yang berasal dari ras berbeda. Nah, kepercayaan bahwa ada ras tertentu yang lebih rendah atau tinggi terhadap yang lainnya terkadang digunakan untuk membenarkan ketidakadilan tersebut. Jadi, orang-orang yang membenarkan atau percaya atau berpandangan bahwa memang ada yang lebih dan ada yang kurang, itu akhirnya apa ya, membiarkanlah terjadinya rasisme ini, akhirnya merugikan kelompok-kelompok yang dianggap rendah tadi atau inferior itu. Nah, ini contoh lain dari bentuk rasisme. Ini kalau kalian ingat ada rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, kasus ini bermula saat ratusan warga gabungan berbagai ormas di Surabaya menggeruduk asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Nah, massa geram lantaran mendapatkan kabar bahwa mahasiswa asal Papua tidak mau memasang bendera merah putih. Namun, seorang mahasiswa Papua membantah tuduhan tersebut. Mereka mengaku tidak tahu menahu soal kasus bendera. Nah, Dorlince, salah satu mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama. Kemudian dia bilang,
Usai masuk asrama, setelah membeli makanan, ada orang-orang yang menggebrak pintu sambil berkata rasis. Mereka meneriaki para mahasiswa dengan sebutan monyet. Mereka menyuruh penghuni asrama keluar dan menantang beradu fisik. Nah, peristiwa tersebut kemudian memicu kerusuhan di Surabaya. Saya ingat sekali ini bahwa kerusuhan ini akhirnya sampai kayak bukan di Surabaya, seluruh Indonesia. Di Papua orang geram, banyak juga orang di Jakarta, bahkan di Jogja, bahkan hanya di Kalimantan juga beberapa mahasiswa yang merasa eh, orang-orang yang datang ke asrama Papua ini dan mendaki monyet itu melakukan hal yang salah begitu. Dan uh, yang protes juga bukan hanya orang Papua tapi orang-orang yang etnis lain. Kenapa? Karena mereka tidak mau atau tidak mau dianggap bahwa uh, dia menjadi bagian orang-orang yang setuju bahwa orang Papua itu monyet begitu. Jadi mereka akhirnya dia membantu orang Papua menyuarakan haknya, menyuarakan aspirasinya bahwa jangan sampai ada lagi yang berperilaku rasis atau berkata rasis seperti yang dilakukan beberapa orang di Surabaya ini begitu. Nah, ini dari yang saya bilang bahwa rasisme itu bisa berbentuk ejekan atau sebutan-sebutan negatif terhadap kelompok tertentu. Ini dirasakan oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Nah, kejadian kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Amerika Serikat. Ini juga ramai kemarin-kemarin di media dan media sosial juga. Ingat tidak ada pencuri ya, pencuri yang akhirnya mati pas ditangkap sama polisi berkulit putih. Nah, yang pencuri ini berkulit hitam itu saat penangkapan dianggap kasar atau tidak HAM lah, akhirnya pencuri ini meninggal begitu. Nah, kejadian itu dipicu oleh kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata, George Floyd, setelah ia ditahan dan lehernya ditindih dengan lutut oleh polisi di Minnesota. Nah, tindakan petugas kepolisian itu dianggap tindakan rasisme yang memicu protes keras terkait kebrutalan kepolisian terhadap anggota kelompok minoritas di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu kelompok-kelompok kulit hitam itu dianggap minoritas. Kenapa? Karena mayoritasnya dia kulit putih. Nah, di sana juga ada kayak Tionghoa lah, ada cerita bahwa orang-orang dulu itu kelompok orang-orang kulit hitam itu dulu eh, sering dijadikan budak lah atau kayak pembantu di kulit-kulit putih. Jadi sampai karena omongan terus-menerus selalu diomongkan dan selalu didoktrin, akhirnya eh, di Amerika Serikat itu, nah presiden pertama yang kemarin kulit hitam itu adalah Obama. Kenapa selalu kulit putih? Karena mereka kayak merasa bahwa masa kulit hitam jadi pemimpin, sedangkan mereka dulu itu pernah menjadi budak-budaknya orang kulit putih atau pernah menjadi pembantunya kulit putih. Nah, akhirnya pandangan-pandangan begitulah yang akhirnya membuat orang sulit untuk berkembang, entahkah itu jenjang karirnya atau bahkan dia di lingkungan itu. Nah, akhirnya dengan naiknya Pak Obama itu eh, pandangan bahwa kulit hitam tidak bisa menjadi pemimpin itu dipatahkan pada saat itu juga. Nah, akhirnya proteslah kulit hitam, tapi tidak hanya kulit hitam saat itu, kulit putih juga protes karena mereka menganggap bahwa itu keterlaluan begitu. Saat menangkap sampai dengan meninggal orang itu bukan lagi bentuk bentuk eh, bentuk yang wajar begitu, perlakuan yang wajar terhadap pencuri, tapi sudah bentuk rasisme atau tindakan yang merugikan atau menyakiti dan bahkan membuat orang kehilangan nyawa karena perbedaan warna kulit itu. Nah, berkaca dari kejadian tersebut, untuk menanggulangi tindakan rasisme, Indonesia itu ada undang-undangnya tentang eh, rasisme ini. Nah, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, dalam undang-undang ini dinyatakan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis. Jadi saat ada pembedaan karena dia beda warna kulit, beda agama, atau beda budaya, ada pengecualian, ada pembatasan,
dan ada pemilahan bahwa hanya kelompok ini yang bisa, itu merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan. Nah, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan HAM, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan, baik di bidang sipil, pembangunan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini tentang penghapusan diskriminasi, jadi ini adalah tindakan-tindakan yang dapat kena sanksi dalam undang-undang ini. Yang pertama, membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Jadi saat seseorang atau kelompok membuat tulisan atau gambar kayak contoh kayak Papua monyet begitu. Nah, itu bisa mendapat sanksi menurut Undang-Undang Nomor 40 ini. Kemudian berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. Nah, kayak tadi kasus di kasus di Surabaya ini. Kemudian mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Contohnya kayak apa orang yang tidak terlalu menyukai atau berbeda pandangan dengan etnis Papua memakai kotekah di tengah jalan kah atau di depan asramanya orang Papua, kemudian dengan mengejek maksudnya, nah itu bisa dapat sanksi itu. Jadi itu merupakan bentuk kebencian atau rasa benci. Nah, melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini orang-orang yang menunjukkan kebencian dan rasa benci dengan hal-hal seperti ini akan mendapat sanksi menurut Undang-Undang Nomor 40. Sanksinya apa? Pertama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan disangsikan penjara 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Nah, kalau yang sengaja menunjukkan kebencian dengan tadi, apakah dengan berkata-kata atau menunjukkan gambar, dan lain-lain itu bisa dipenjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Kemudian untuk orang yang merampas nyawa, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perampasan kemerdekaan, ini akan diancam sesuai dengan pidananya. Jadi kalau membunuh, dia diancam pembunuhan. Sesuai dengan undang-undang pembunuhan, pencabulan juga seperti itu, dan akan ditambah sepertiga dari masing-masing. Jadi kalau dia ancamannya 5 tahun akan ditambah sepertiga dari hukuman 5 tahun itu. Ini ada beberapa cara mengatasi rasisme. Yang pertama, mengakui bahwa keberagaman itu ada. Ada banyak hal yang berbeda di dunia ini, semua perbedaan itu harus kita terima dan akui. Setiap orang memiliki kebudayaan yang berbeda, maka dari itu kita harus menerimanya. Jadi pertama kita harus mengakui dulu ini ada keberagaman. Kemudian mengembangkan sikap toleransi. Nah, setelah kita mengakui ada keberagaman, kita harus toleransi. Karena toleransi ini sangat penting. Nah, dengan adanya toleransi, maka akan bahagia kita. Karena tanpa ada perpecahan atau kita tidak berpandangan rasisme, bahwa kita superior. Nah, kemudian kita cinta budaya itu sendiri. Tapi jangan berlebihan. Jadi, sesuatu yang berlebihan tidak boleh dilakukan. Nah, itu juga berlaku pada kecintaan kita dengan budaya itu sendiri. Kita boleh mencintainya, tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan akan menimbulkan rasa paling benar dan yang lain salah. Nah, itu tidak baik. Dan berteman dengan semua orang dengan latar yang berbeda. Nah, perlu kita tahu bahwa di Indonesia, di dunia ini tidak hanya orang Jawa, karena kan kita sedikit orang Jawa. Padahal tidak semua orang Jawa, masih ada orang Sulawesi, ada suku Minang, Batak, Dayak. Nah, dengan menjalin pertemanan dengan latar belakang berbeda, maka toleransi akan tumbuh di dalam itu. Kemudian mempelajari budaya daerah lain. Tidak ada salahnya mempelajari budaya daerah lain, namun jangan berlebihan.
Nah, dengan mempelajari budaya orang lain, maka kita akan menghargai budaya orang tersebut karena kita tahu, oh dia seperti itu bukan karena dia buat-buat atau sengaja membuat kita jengkel begitu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan di grup atau japri boleh. Assalamualaikum.